Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nero Movie yang akan menemani makan dan mandi kalian. Kali ini, saya akan membahas alur film The Chronicles Narnia Lion Witch yang dirilis pada tahun 2005. Dan untuk konten selanjutnya, silahkan request di kolom komentar. Oke, tanpa panjang lebar, udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Film ini menceritakan tentang kakak beradik yaitu Peter, Susan, Edmund, dan Lucy. Yang dimana pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua dan membuat mereka mengungsi ke rumah Profesor Kirk dan disambut oleh asistennya yang galak satu ini. No! Touching of the historical artifacts of the professor. Peter yang melihat adiknya yang paling mungil ini bersedih, akhirnya membuat permainan peta umpet, dan mereka pun semua mencari tempat bersembunyi. Tetapi Lucy yang tanpa disadarinya bersembunyi di sebuah lemari ajaib yang dimana itu membuatnya masuk ke dunia lain yang disebut Narnia. Narnia yang saat ini tertutupi es selama 100 tahun karena adanya penyihir putih yang jahat, dan di saat Lucy ingin berjalan terus, Lucy bertemu dengan makhluk setengah-setengah yang disebut Faun dan bernama Tumnus. Mr. Tumnus pun terkejut karena melihat adanya manusia di Narnia, dan Tumnus pun membawa Lucy ke rumahnya. Ternyata Tumnus menculik Lucy kita yang mungil ini, dan karena terharu karena Lucy menganggapnya teman, akhirnya Tumnus pun membantu Lucy untuk kabur dan kembali ke rumah. Now, she may already know you're here. The woods are... Go. Lucy yang takjub dengan Narnia pun menceritakan tentang Narnia kepada para kakak-kakaknya, tetapi sayang sekali mereka tidak ada satupun yang mempercayai kata-katanya Lucy. Dan di saat Lucy kepikiran tentang Narnia, Lucy pun kembali lagi ke lemari itu, tetapi kali ini Edmund mengikutinya dan itu membuatnya terkejut-kejut dan tak sampai di situ saja. Edmund pun yang bandel satu ini bertemu dengan penyihir putih. Penyihir putih pun menghasut Edmund untuk membawa saudara-saudaranya untuk mencegah ramalan Aslan terjadi. Dan akhirnya Edmund pun kembali ke rumah bersama dengan Lucy. Dan lagi-lagi di saat Lucy menceritakan itu kepada Peter dan Susan, Edmund pun berbohong agar Peter dan Susan tidak percaya. Hari berikutnya, di saat empat saudara ini sedang bermain bisbol di halaman rumah, naas sekali pukulan Edmund mengenai ruang kerja seorang profesor. Dan karena takut dimarahi mak lampir, mereka pun semua berlari mencari tempat bersembunyi. Dan tanpa disengaja, mereka pun masuk ke dalam lemari dan masuk ke Narnia. Mengetahui perkataan Lucy tidak bohong, Lucy pun mengajak mereka semua pergi ke rumahnya Mr. Tumnus. Tetapi pada saat di sana, rumah Tumnus sudah kacau balau, dan Tumnus pun ditangkap karena berteman dengan manusia. Captain of the secret police. Long live the Queen. Don't worry, Lou. We'll think of something. Tak lama dari itu, di saat mereka ingin kembali, mereka bertemu dengan berang-berang yang dapat bicara, dan berang-berang itu membawanya ke rumah dan menceritakan jika datangnya mereka sudah dituliskan dalam ramalan karena mereka akan menyelamatkan Narnia. Tetapi dan ternyata Edmund diam-diam pergi ke istananya penyihir putih. Karena mengetahui sang adik berada di markas musuh, Peter bersama dengan yang lain pun menuju ke Camp Aslan. Tetapi pada saat di perjalanan, mereka dikejar-kejar dan mereka pun bersembunyi di sebuah lubang yang ternyata itu adalah tukang paket. In this bow, and it will not easily miss. Sementara si penyihir dan Edmund yang menjadi tawanan ini terkejut karena es mulai mencair di sini. Si rubah yang telah menipu si penyihir kini dikutuk menjadi batu, sementara Peter dan yang lain sampai ke Camp Aslan dan disambut oleh para prajuritnya.
Keesokan harinya, di saat Susan dan Lucy sedang bermain, tiba-tiba pasukan serigala penyihir datang dan berencana menyerang mereka. Tetapi karena teriakannya sangat keras, biasanya namanya juga wanita, itu terdengar Peter dan segera Peter membantunya. Dan ini adalah pertarungan Peter yang pertama. Like a dog! Rise. Pasukan Narnia pun membalasnya dan menyelamatkan Enman yang sedang diikat, dan membuat penyihir marah dan mendatangi camp Aslan karena menuntut sumpah lama yang Aslan langgar. Water. That boy will die. You dare not refuse me. Enough. Setelah diptok dengan si penyihir, akhirnya Enman diselamatkan, yang tanpa disadari sebenarnya Aslan berkorban untuk menyelamatkannya dan pergi ke sebuah altar pengorbanan dan meninggal di situ. Melihat semua kejadian itu, Susan dan Lucy sangat bersedih dan menyuruh roh pohon untuk menyampaikan pesan kepada para Narnia jika Aslan sudah tiada. Mereka pun bersiap untuk berperang. I have no interest in fruit. Sementara Susan dan Lucy masih bersedih atas meninggalnya Aslan, dan di saat mereka hendak pergi, batu tersebut pecah dan Aslan pun hidup kembali. Knew the true meaning of sacrifice. Karena si penyihir kurang pandai memahami bahasa kuno, jika di mana dia tulus berkorban, maka batu tersebut akan pecah dan membatalkan kematian. Kayak immortal gitu. Aslan yang masih hidup ini masuk ke markas si penyihir untuk menyelamatkan prajurit yang bisa dibangkitkan untuk bantuan para pasukan Narnia yang sedang berperang. Yang dimana dapat kita lihat Enman sekarat. Karena si adik kini telah ditusuk sama nenek sihir, Peter pun dengan emosi menghajarnya dan bersusah payah melawannya dan nyaris meninggal juga. Tetapi tiba-tiba Aslan pun datang dengan bala bantuan dan hal itu membuat pasukan yang lain semangat dan penyihir pun berhasil diterkam. Kalahnya si penyihir, tetapi dan ternyata Enman hampir meninggoy. Akhirnya, Lucy pun memberikan ramuan anti penyakit ini. Kalau diminum, dapat menyembuhkan segala macam penyakit kecuali penyakit iri dengki. Berakhirnya perang mendatangkan masa damai di Narnia. Keempat raja yang merupakan anak Adam dan Hawa ini pun dilantik menjadi Raja Narnia. I give you Queen Lucy. Long live King Peter. Long live King... Lama waktu berlalu, kini mereka makin tua dan saat ini mereka sedang bermain di hutan. Tetapi karena kuda Enman sudah tua dan lelah, mereka pun berhenti. Tetapi mereka merasa tidak asing dengan tempat ini, dan Lucy pun mengingat suatu jalan yang dimana jalan tersebut mengarah ke dunia asal mereka. Dan berakhirlah alur film The Chronicle of Narnia. Dan untuk kalian yang masih bertahan di medan perang dalam kehidupan kalian masing-masing, teruslah berjuang karena diam bukanlah pilihan. Saya akhiri kebacotan saya hari ini. Sampai bertemu di konten selanjutnya.